Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda yaitu bagaimana strategi teknik scalping hit and run menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average. Baik rekan-rekan trader di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apa kabar? Terima kasih kepada subscriber setia Trader Asia yang telah subscribe channelnya Trader Asia dan juga belajar gratis bersama saya. Dan juga bagi teman lainnya yang baru berkunjung di channel Trader Asia yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu, klik loncengnya agar Anda mendapatkan edukasi gratis dari Trader Asia. Kemudian sebelum melanjutkan, yang sangat penting adalah nonton video ini seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi informasi yang Anda dapatkan itu bisa menjadi edukasi yang lebih baik, lebih maksimal Anda menyerap informasi yang saya sampaikan. Jadi tidak setengah-setengah ya. Kalau Anda nonton setengah-setengah ya pastinya nanti Anda mendapatkan informasi yang sesat. Jadi ilmunya itu setengah-setengah itu nggak boleh gitu ya. Dan siapkan juga catatan untuk Anda catat. Kadang-kadang nanti Anda cari di Google belum tentu sama atau mungkin tidak lengkap ya. Baik, langsung aja. Nah, apa itu strategi scalping ya? Scalping memang menjadi favorit banyak trader karena mampu menunjukkan kepastian profit dan loss dengan cepat, teman-teman ya. Jadi profitnya itu juga cepat ya. Kalau kita jumpa dengan loss juga cepat ya. Makanya dikatakan scalping hit and run ya. Memang salah satu strategi yang memang rata-rata trader itu pernah mencoba, teman-teman ya. Jadi semua trader itu suka dengan strategi scalping karena trading super singkat di time frame kecil banyak difavoritkan oleh trader yang punya sifat agresif, ingin cepat entry ya, ingin mendapatkan yang namanya kepastian profit ya. Kalau nggak profit loss gitu ya, tapi cepat gitu. Nah, maka para scalper biasanya menargetkan profit biasanya di antara 5 sampai 15 pip ya, mulai dari time frame 1 menit sampai 30 menit. Oleh karena itu, cara trading scalping ini biasanya disebut cara trading hit and run, teman-teman ya. Nah, oke, saya langsung memberi kepada Anda yaitu tips sukses ya trading scalping hit and run. Yang pertama, karena kita membuka indikator Bollinger Band Moving Average ya, karena semua time frame ya bisa digunakan Bollinger Band Moving Average. Biasanya kalau kita mau scalping, kita buka dulu di time frame M1, oke. Dan biasanya di M1 boleh, M5 dan M15. Tetapi lebih baik gunakan time frame M15 ya, menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average. Sebenarnya sama aja ya. Anda kalau sudah yang namanya menguasai indikator Bollinger Band Moving Average, Anda kan sudah tahu ya ekstrim di mana, kemudian MAV, kemudian CS arah kuku, re-entry sell ya. Jadi saya nggak menjelaskan lagi seperti itu. Saya menganggap kalau Anda sudah menonton video sampai video sekarang ini, saya menganggap Anda itu sudah mengerti cara menggunakan Bollinger Band Moving Average ya, teknik-tekniknya seperti apa. Tapi kalau belum, Anda boleh ulang video ini ya. Banyak video-video di belakang yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan indikator BBMA, bagaimana cara entry-nya. Anda ulang dulu yang ke belakang, baru Anda melanjutkan video ini. Oke. Nah, contoh seperti ini di GBP USD di time frame M15 ya. Seperti biasa teman-teman ya. Di sini ya di Bollinger Band Moving Average kita tahu candlestick sudah CS awal, kemudian terbentuknya lagi yang namanya CS arah kuku, kemudian candlestick momentum dan memberi re-entry sell di candlestick berwarna merah ini yang ada tanda nyucuk itu namanya re-entry sell, teman-teman ya. Azas PBMA-nya tetap bekerja. Kapan Anda ambil poinnya sekitar 15 pips atau mungkin 20 pips ya, sampai menyentuh yang namanya support paling bawah ya. Anda tinggal hitung apakah berapa poin
misalkan 15 pips Anda sudah dapat, ya udah Anda sudah cukup profit seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh lagi di belakang ya. Di sini kita bisa mengetahui seperti biasa yang telah saya sampaikan kepada Anda, yaitu candlestick ini bergerak apakah uptrend ataupun downtrend ya. Contoh di harga sebelumnya ini, di sini candlestick rata-rata bergerak di atas mid BB dan juga di atas garis MA50. Nah, di sini Anda boleh re-entry buy di saat dipotong di sini ya. Re-entry buy di saat candlestick telah memotong mid BB dan juga garis MA50, dalam artian telah membentuk yang namanya CS arah kuku ya. Di situ Anda re-entry buy, kemudian Anda exit dari harga entry di sini dari 1.28837 sampai 1.29779 ya. Anda boleh hitung sendiri berapa poin di sini didapatkan. Tetapi yang namanya di time frame paling bawah itu kan pergerakan fluktuasinya lebih tinggi. Jadi kita di sini harus yang namanya berhati-hati. Ya. Nah, bagi seorang scalper memang target profit itu nggak perlu muluk-muluk, walaupun sedikit asalkan sering. Begitulah kira-kira asasnya. Oleh karena itu, tak heran jika profit yang ditargetkan setiap kali entry itu dari 5 pip sampai 15 pip dengan frekuensi yang bisa dibilang cukup tinggi. Namun, satu hal yang perlu diwaspadai saat trading scalping hit and run adalah posisi melakukan yang namanya overtrading tanpa sadar. Ini yang sering terjadi ya. Katakanlah target harian Anda sebagai seorang scalper misalkan 30 pips dengan target per entry hanya 5 pip. Saat itu ya harga seolah-olah bergerak sesuai prediksi dan tampak seperti menggiurkan. Alhasil Anda pun melanggar rencana trading yang sudah ditentukan dengan melakukan entry di luar rencana. Ya. Jadi kondisi seperti ini sangat tidak dibenarkan karena secara psikologis Anda telah terjebak untuk trading berlebihan atau overtrading, kemudian didukung oleh rasa percaya diri yang berlebihan atau yang biasa disebut overconfident, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pilih waktu trading yang tepat. Memilih waktu trading yang tepat juga turut berkontribusi atas keberhasilan strategi scalping hit and run. Biasanya, para scalper akan mencari cuan menjelang pembukaan pasar Eropa, ya. Yaitu pembukaan pasar Eropa itu sekitar pukul 12 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat, ya, antara pukul 12 sampai jam 3 sore. Dan kalau memang pembukaan pasar di Amerika Serikat, biasanya itu sekitar pukul jam 20 sampai dengan 22 malam, ya, dari jam 8 sampai 10 malam. Maka pada saat-saat itu volume perdagangan yang terjadi di pasar forex biasanya cukup besar sehingga likuiditas menjadi sangat tinggi dan volatilitas menjadi lebih menguntungkan, teman-teman, ya. Nah, kita juga harus memilih yang namanya beberapa pair yang memang aktif di 2 jam tersebut. Di 2 jam tersebut, ya. Nah, kemudian kita yang ketiga yaitu gunakan pair forex dengan likuiditas tinggi, ya. Ada banyak jenis pasangan mata uang dalam forex yang bisa ditradingkan. Namun, dalam kaitannya dengan strategi scalping hit and run, Anda sebaiknya memilih pair mayor karena memiliki tingkat likuiditas tinggi, ya. Selain itu, sifat kedua dari pair mayor adalah respon yang relatif stabil terhadap gejolak pasar, ya. Karena alasannya pair mayor banyak pula ditradingkan oleh hampir semua bank dan institusi penting di seluruh dunia. Oke, jadi meskipun misalkan saat sisi Eropa semua pasangan mata uang menjadi sangat menarik untuk ditradingkan, tetapi pergerakan saling menguntungkan utamanya diperoleh dari misalkan mata uang yaitu contoh Euro USD, kemudian GBP USD dan USD JPY dan juga USD CHF, ya. 4 pair ini, ya, teman-teman harap dicatat, ya, karena beberapa cross pair seperti Euro JPY misalkan dan GBP JPY, ya, bisa juga dilirik karena pergerakannya itu cukup besar, ya, dan Anda harus menjadi
scalping, melihat pergerakan yang paling untungkan itu mata uang yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, yang keempat, bila perlu tambahkan indikator teknikal, teman-teman ya. Karena kalau kita bermain di time frame paling kecil ya, biasanya saya itu menggunakan tambahan indikator ya. Yang biasa seperti saya pakai misalkan menarik garis trend line ya, menentukan support dan resistennya dahulu seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kita tentukan dulu garis support dan resisten. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Memang kadang-kadang nanti kalau kebanyakan garis nanti bingung gitu ya. Ini contohnya misalkan di time frame M15 ya, yang di atas yaitu resistennya, kemudian di bawah yaitu garis supportnya. Kemudian saya tarik lagi yang namanya garis trend line ya. Nah, Anda boleh lihat di sini ya. Setelah saya menarik garis trend line uptrend dan juga downtrend, kemudian support dan resistennya, maka kita lebih mudah memahami pergerakan pair di M15 tentunya. Maka di sini kita memiliki yang namanya untuk buy, yaitu di trend line yang di bawah ada 3 kali kesempatan, kemudian yang di atas yaitu juga ada 3 bahkan sampai 4 kali kesempatan untuk re-entry. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya ya, cara entry menggunakan garis trend line, Anda akan mendapatkan edukasi di situ juga ya, dan ini juga sangat penting bagi Anda yang ingin trading menggunakan teknik scalping ya. Nah, karena kenapa kita harus menggunakan beberapa indikator ya, untuk memastikan akurasi sinyal yang akan kita peroleh ya. Karena scalper yang menggunakan alat bantu misalkan berupa indikator teknikal itu banyak ya. Biasanya indikator yang paling banyak digunakan untuk memaksimalkan strategi scalping hit and run adalah yang pertama yaitu indikator moving average ya. Di BBMA sudah ada MA50. Kemudian ada juga misalkan indikator moving average yang sebaiknya dipasang dalam time frame kecil ya, misalkan kombinasi antara MA berperiode 5, 8 dan 13 ya. Nah, cara membaca sinyal entry melalui indikator moving average yaitu memperhatikan crossing yang terjadi ya. Misalkan jika MA berperiode lebih rendah memotong MA berperiode tinggi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, maka trader akan mengambil entry buy. Sebaliknya, bila MA berperiode rendah memotong MA berperiode tinggi dari atas ke bawah, maka trader bisa mengambil yang namanya posisi sell. Contoh, misalkan di sini garis MA50 di Bollinger Band Moving Average ya. Saya nggak menggunakan indikator yang lebih rendah. Saya ikuti aja BBMA karena azas kita trading itu prioritas pertama yaitu BBMA ya. Nah, garis putih ini MA50, kemudian candlestick berwarna merah berikutnya ini kan memotong min BB, kemudian memotong yang namanya garis MA50. Nah, di sini re-entry sell ya. Kalau kita misalkan paduannya menggunakan garis MA50 tetapi kita combine dengan Bollinger Band Moving Average ya. Nah, di sini kita re-entry sell, kemudian kita exitnya di sini teman-teman ya. Dari harga di sini re-entry sell dari harga 1.29287 ya sampai katakan di sini 1.29007 ya. Memang sedikit poinnya tetapi kita berulang berkali-kali untuk entry ya. Nah, selain kombinasi ini masih banyak kombinasi moving average lain, misalkan SMA 60, parabolic SAR ya, dan juga trio MA, MA26, macam-macam lah gitu ya. Cuman kekurangan dari penggunaan MA adalah mungkin bisa terjadi fake signal yang cukup tinggi. Untuk itu kita sebaiknya selalu siap mengambil ancang-ancang exit apabila harga ternyata bergerak di arah yang salah. Atau agar lebih aman bisa menggunakan indikator lain sebagai konfirmator ya. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, garis trend line ya, uptrend dan downtrend. Saya kira juga itu sangat
valid ya, sangat valid saya kira kita sebagai scalping gitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu pilih broker yang memperbolehkan scalping, teman-teman ya. Ini poin penting. Sebelum menggunakan strategi scalping hit and run, pastikan Anda trading di broker yang memperbolehkan scalping. Teknik scalping yang membuka tutup posisi dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat menjadi tidak efisien bagi sebagian broker. Karena menurut mereka, kondisi tersebut dapat memberatkan server broker serta memperumit manajemen risiko broker itu sendiri. Ya, karena itu beberapa broker yang cenderung misalkan tidak menyukai metode ini akan memperlambat akses ke sistemnya atau bahkan melarang teknik ini sama sekali gitu. Jika Anda menginginkan trading di broker yang memperbolehkan scalping, sebaiknya broker tersebut berjenis ECN atau menggratiskan biaya komisi dengan floating spread mulai dari 0 pips ya. Selain itu, broker dengan kuotasi 5 digit juga menawarkan eksekusi lebih akurat dan spread lebih ketat daripada broker dengan menggunakan kuotasi 4 digit. Dengan demikian, risiko trading scalping jelas akan jauh lebih berkurang bobotnya, teman-teman ya. Jadi, akhir kata, meskipun sudah terbukti bahwa scalping hit and run dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan, tetapi belum tentu semua trader bisa match dengan strategi satu ini. Karena teknik ini cenderung cocok untuk trader dengan konsentrasi tinggi dan cepat membuat keputusan. Selain itu, scalper juga harus betah mengawasi proses trading, mengingat teknik ini membutuhkan eksekusi yang cepat gitu ya. Jadi jika Anda merasa tak memenuhi kriteria seorang scalper, sebaiknya Anda itu banting setir aja gitu ya, cari aja teknik-teknik ya yang normal-normal ya. Karena ini kita harus pantau selalu di depan chart, di depan komputer. Kadang nanti kita kan seperti biasa, misalkan nanti kita terganggu psikologis karena kita sering-sering di depan komputer, akhirnya plan kita sebagai teknik scalping ini akhirnya jadi buyar gitu ya. Nah, jadi saya kira sampai di sini aja ya penjelasan saya tentang strategi scalping hit and run ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mencerahkan bagi Anda semuanya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu channel Trader Asia, klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi gratis ya, edukasi trading forex dari Trader Asia. Silakan like dan juga silakan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.